Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tiror di sini akan mempresentasikan tentang tugas kami tentang web framework. Di sini kami akan membuat sistem informasi tentang data sensus. Langsung saja ke presentasinya. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada saya Surya Bagaskara, Muhammad Faisal, Muhammad Fafian, lalu ada Dimas Fakih. Nah, yang pertama untuk latar belakangnya dulu ya. Pengembangan web ini menuntut developer memilih antara kita mau milih framework atau non-framework. Di mana kalau framework itu mempermudah developer untuk melakukan development dengan sebuah fitur yang mudah siap pakai, jadi tinggal diambil aja. Misalnya kayak Laravel dan lain-lain. Sedangkan kalau non-framework, itu kita sebagai developer diberikan fleksibilitas penuh. Kita mau buat apa, misalkan kita mau buat A, B, C, itu kita bebas mau buat kayak mana. Tanpa ada ikatan gitu ya, tanpa terikat dengan framework. Nah, pada mata kuliah framework ini kita sebagai developer, calon developer, penting untuk memahami perbandingan keduanya. Untuk apa? Untuk menentukan pendekatan yang tepat untuk membuat website. Misalnya kita mau bisa website A, framework mana yang tepat nih? Apakah ABC, website B, framework mana yang tepat? ABC atau tanpa framework? Nah, kemudian framework. Nah, framework web adalah kerangka kerja berupa kumpulan library, modul, dan struktur kode yang sudah disiapkan untuk mempermudah pengembangan aplikasi web. Contohnya adalah Laravel, Django, React.js, dan lain-lain. Kemudian untuk framework sendiri ada kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, di mana untuk kelebihannya proses pengembangan lebih cepat, standarisasi kode yang lebih rapi dan konsisten, keamanan lebih terjamin, mudah diperluas dan scalable, dan kemudian didukung juga komunitas luas, serta dokumentasinya lengkap di internet banyak sekali ya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, untuk kekurangan ini membutuhkan waktu belajar tambahan, lebih berat dari sisi resource-nya, terikat aturan framework tertentu, update framework bisa mengganggu kompatibilitas, hingga kurang fleksibel untuk kebutuhan yang sangat khusus. Baik, selanjutnya yaitu non-framework. Non-framework ini yaitu pengembangan aplikasi tanpa framework, yang dimana dia akan dimulai dengan proses membangun aplikasi dengan murni bahasa pemrograman dasar, yang dimana dia tanpa bantuan kerangka kerja sendiri. Jadi semua fitur itu dibuat manual sehingga lebih fleksibel dan bebas dengan aturannya. Kemudian tetapi juga menuntut pemahaman logika pemrograman yang kuat. Nah, untuk non-framework sendiri, ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan, di mana kelebihannya yang pertama yaitu lebih ringan, di mana dia tidak membawa library atau framework besar, cocok untuk sistem kecil ataupun menengah. Kemudian fleksibel, di mana dia bisa kita kostum logikanya sesuka hati tanpa aturan framework itu. Selanjutnya yaitu mudah dipahami pemula, jadi dia itu cocok untuk belajar dasar coding dan arsitektur sistem. Kemudian untuk kekurangannya yaitu dia kurang aman karena fitur proteksinya atau CSRF, XSS, SQL injection harus ditangani secara manual. Kemudian dia juga lambat dikembangkan karena semua fitur itu dibangun dari nol dan juga manual. Selanjutnya itu sulit scale up, di mana dia kalau proyeknya itu makin besar, jadi susah untuk di maintenance. Selanjutnya itu ada perbandingan framework dan juga non-framework. Yang pertama itu framework, dia cepat karena ada library dan terstruktur siap pakai. Kemudian dia juga lebih aman, ada patch dan proteksi bawaannya. Kemudian mudah dikembangkan untuk proyek besar. Kemudian terikat aturan framework tertentu dan juga mudah dikelola karena ada standar dan dokumentasinya. Sedangkan untuk non-framework, dia lambat karena semua fitur dibuat secara manual dan juga tergantung kemampuan developernya. Kemudian dia juga sulit ketika aplikasi makin kompleks, kemudian sangat fleksibel tapi bebas sesuai kebutuhan. Kemudian sulit dan rawan untuk duplikasi kode. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yang pertama ada mempercepat proses pengembangan. Kemudian dia juga mengurangi error berulang dan juga menambah produktivitas dengan fitur bawaan. Selain itu, manfaatnya ada dukungan komunitas dan dokumentasi luas, ada kode lebih rapi dan terorganisir, keamanan lebih baik, formal lebih optimal, mudah dikembangkan atau scalable, integrasi dengan API dan layanan pihak ketiga. Oke, jadi sistem yang akan kami kembangkan di sini adalah Sidimas. Sidimas ini merupakan platform sensus penduduk digital. Website ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengelola data keluarga secara mudah dan aman. Data yang diinputkan akan mencakup pekerjaan, kepemilikan rumah, jumlah tanggungan, dan penghasilan. Sistem akan secara otomatis menghitung tingkat kerentanan ekonomi setiap keluarga. Hasilnya ditampilkan dalam dashboard interaktif sehingga pemerintah atau lembaga dapat melihat kondisi masyarakat secara menyeluruh, kemudian dapat menentukan program bantuan yang tepat sasaran, dan juga dapat membuat kebijakan berdasarkan data yang valid.
Oke, tujuannya adalah mengelola data penduduk berbasis kartu keluarga, mengukur kerentanan kemiskinan secara terstruktur, memberikan data untuk analisis sosial ekonomi, menyediakan API agar front-end dan back-end terhubung, menyajikan hasil sensus dalam bentuk dashboard. Untuk fiturnya ada kategori kerentanan kemiskinan per kartu keluarga, kemudian ada kategori pekerjaan anggota keluarga anggota per kartu keluarga, kemudian ada status kepemilikan rumah, kemudian ada jumlah tanggungan keluarga, kemudian ada estimasi penghasilan bulanan, dan juga ada status desil dari 1 hingga 10. Nah, rencana teknologi yang akan dipakai di sini front end-nya interaktif dan modern. Di sini menggunakan React. React di sini memungkinkan pembuatan UI yang responsif dan user friendly. Kemudian ada komponen reusable-nya efisien karena elemen bisa dipakai ulang di berbagai halaman. Kemudian ekosistem besar, banyak library dan komunitas mempermudah pengembangan fitur baru. Selain itu dia ada cepat dan ringan, dia menggunakan virtual DOM sehingga forma aplikasi lebih optimal. Dan integrasi mudah cocok untuk komunikasi API dengan backend, dengan REST ataupun GraphQL. Nah, untuk backend-nya sendiri dia terstruktur dan aman. Laravel di sini menyediakan kerangka kerja dengan arsitektur MVC, validasi bawaan, serta proteksi keamanan, seperti SQL injection, CSRF, XSS. Kemudian PostgreSQL mendukung transaksi ACID untuk menjaga integritas data. Kemudian ada produktivitas dan skalabilitas. Laravel memiliki banyak fitur siap pakai seperti Auth, API Resource, middleware, dan sebagainya, sehingga pengembangan lebih cepat. PostgreSQL mampu menangani data sensus dalam jumlah besar dengan indexing canggih. Fleksibilitas data, Laravel mudah berintegrasi dengan berbagai layanan, sedangkan PostgreSQL mendukung penyimpanan data kompleks seperti JSON, Array, dan GIS. Kemudian ada komunitas dan stabilitas, keduanya memiliki komunitas besar dan memiliki dokumentasi lengkap. Baik, jadi secara flowchart itu sendiri pada sisi user, di mana pada saat mulai kita akan memaksa user untuk melakukan akses pada halaman si Dimas, yang dimana pada sisi server sendiri akan sistem menampilkan laman. Kemudian pada laman itu sendiri, user akan diminta untuk melakukan input untuk cari data statistik, di mana input ini tersendiri akan direncanakan menggunakan nick. Kemudian setelah user melakukan input, sistem akan memproses pencarian pada database, yang dimana pada hasil pencarian tersebut sistem akan menampilkan hasil, di mana pada hasil tersebut akan mengandung beberapa data. Kemudian apabila user ingin mencari data yang lain itu bisa, tetapi apabila user sudah cukup untuk menemukan datanya itu sendiri sudah bisa dikatakan selesai. Dari sisi petugas itu sendiri untuk flowchart-nya hampir sama seperti pada sisi user, di mana terdapat tambahan yaitu pada laman user dapat memilih menu, yaitu untuk menampilkan data ataupun opsi login, di mana bila untuk menampilkan opsi data sendiri itu tidak perlu login, dikarenakan untuk data itu sendiri memang akan dibuka, tetapi tidak dalam konteks hal yang sensitif, hanya pada data-data umum saja. Apabila user memilih login, maka sistem akan menampilkan laman login, yang kemudian user memasukkan username dan juga password. Kemudian sistem akan menampilkan dashboard khusus untuk petugas, yang dimana pada dashboard ini sendiri pun akan dipisahkan dengan menggunakan middleware. Pada menu, kemudian user akan memilih menu form pendataan, di mana ini digunakan pada saat proses pendataan oleh petugas. Di mana pada pendataan itu sendiri, apabila data telah dimasukkan melalui form, kemudian sistem akan menyimpan data menuju server. Kemudian akan ada opsi untuk memasukkan data lain, karena dalam skenario nyata pada survei, tidak mungkin data yang dimasukkan hanya 1-10, tapi akan ada banyak sekali data yang harus diinputkan secara manual. Setelah user tidak akan menginputkan data lagi atau survei dinyatakan selesai, maka dari program sendiri akan masuk dalam tahap selesai. Kemudian untuk pada flowchart admin pada kantor itu sendiri itu sama dengan flowchart pada petugas, tetapi hanya memiliki perbedaan, di mana pada admin kantor itu sendiri dashboard yang sebelumnya hanya menampilkan form pendataan, di sini kita menggunakan form yaitu pembarui data penduduk, di mana pada admin kantor ini sendiri memang tidak akan terjun langsung ke dalam lapangan, tetapi untuk perbaruan data ini sendiri akan dilakukan oleh si user, di mana para masyarakat akan datang kepada petugas untuk memperbarui datanya.
Kemudian sistem akan menampilkan form perbaikan data di sini dan juga petugas akan memasukkan data. Kemudian data yang telah diperbarui akan disimpan menuju data server dan apabila memang sudah tidak ada lagi data yang akan diperbarui maka progres akan selesai. Secara kesimpulan, framework hadir sebagai sebuah alat yang tidak hanya membantu developer dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas kode, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada website atau aplikasi yang dikembangkan seperti keamanan, performa, serta skalabilitas. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.